Salam jumpa dengan saya, Pendeta Jonar Situmorang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memperkenalkan salah satu karya tulis yang saya tulis yang berjudul Sekolah Kehidupan. Buku ini saya tulis dan diterbitkan oleh penerbit Andi pada tahun 2011, terbitan pertama, dengan diberi judul Sekolah Kehidupan. Ketika berbicara tentang sekolah, tentu ada didikan di sana. Kalau di bidang pendidikan boleh disebut ada tiga kelompok dalam bidang pendidikan, yaitu ada sekolah formal, ada non formal, dan ada informal. Non formal dengan informal boleh hampir sama lah. Yang masuk kategori sekolah kehidupan adalah sekolah yang bersifat non formal, artinya di luar sekolah, yang tidak masuk kategori secara formal. Sekolah formal itu adalah sekolah yang dilalui mulai dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi S1, S2, S3, paling tertinggi S3. Itu adalah sekolah yang formal. Tapi yang non formal ada pembelajaran yang sangat berharga di sana, yaitu yang disebut dengan, saya menyebutnya dengan sekolah kehidupan. Di buku ini saya mengupas berbagai pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan yang dilalui, baik itu pengalaman saya pribadi dan maupun pengalaman-pengalaman orang lain yang saya pulung atau yang saya pungut untuk saya jadikan menjadi suatu kisah yang sangat menarik, yang dapat dipetik menjadi suatu pembelajaran berharga yang memotivasi minimal diri saya sendiri, memotivasi saya. Terlebihnya karena sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, maka tulisan tersebut dapat memotivasi orang lain juga bagi yang membacanya. Ada berbagai kisah-kisah yang menarik yang saya kisahkan di sini, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, ataupun pengalaman yang pernah ditulis oleh orang lain yang saya olah daur ulang dengan cara tutur saya. Itulah yang saya sebut di sini di buku ini. Ada salah satu kisah yang menarik yang saya kisahkan di sini adalah pengalaman saya pribadi sewaktu saya berada di kampung. Ya, jadi salah satu pengalaman itu adalah ketika saya berburu burung yang disebut di bahasa di kampung saya itu disebut burung ruak-ruak atau disebut sigarguak. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, yang bunyinya seperti yang ada di rawa-rawa, bunyinya begini, itu. Biasanya saya berburu burung tersebut di pagi hari atau di sore hari, karena di pagi hari itu masih ada embun, sehingga ketika saya berburu saya bersama dengan didampingi oleh anjing pemburu yang kami pelihara, diberi namanya waktu itu anjing bernama si Tintin. Maka saya mengejar burung tersebut. Yang saya sangat heran adalah ada kalanya burung itu terbang sampai beberapa kilometer. Bahkan saya heran bisa mencapai ada 6 kilometer yang saya tempuh, karena dia bisa terbang, berhenti sebentar, terbang lagi, berhenti sebentar, naik lagi. Itu saya kejar. Yang saya heran adalah saya bisa berlari kencang mengejar burung itu, yang tentunya saya mengikuti anjing karena lari anjing lebih kencang daripada saya. Saya mengikuti anjing itu dan saya berlari. Yang saya heran adalah pandangan saya terfokus kepada burung yang terbang tersebut. Jadi saya tidak melihat kondisi yang saya jalani. Ternyata yang saya jalani itu kadang-kadang ada pepohonan yang sudah rubuh, itu bisa saya loncat padahal pohonnya itu besar-besar, dan ada juga parit kubangan yang saya lewati bisa saya lompat juga. Ada kekuatan yang sangat besar.
yang luar biasa. Saya merasa ketika saya kembali pulang melewati tempat itu, saya kaget juga, kok bisa saya lewati ya, kok bisa saya lompat dan lari saya juga bisa kencang. Ternyata penyebabnya adalah karena saya fokus dengan burung yang saya kejar tersebut, sehingga saya tidak menghiraukan rintangan yang sedang menghambat saya. Pokoknya fokus kepada hasil buruan yang akan saya kejar, sehingga saya bisa mendapatkan burung tersebut. Jadi burung itu akhirnya saya dapatkan karena saya mengikuti fokus terhadap kemana burung itu terbang. Jadi ternyata ketika saya fokus kepada tujuan yang saya hendak capai, maka saya dapat mencapainya, di mana dalam mencapainya itu saya tidak peduli rintangan, tantangan, saya terjang, saya lompat. Jadi sehingga sampai harus saya raih itu, dan akhirnya saya dapatkan apa yang saya fokuskan tadi itu. Hal yang sama juga dalam kehidupan ini, ketika kita fokus dengan tujuan yang hendak kita capai, saya pikir saya bisa mencapai tujuan itu sampai mendapatkannya. Itulah sebabnya salah satu ayat yang sangat indah ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi berkata begini, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah." Jadi berlari kepada tujuan, apapun rintangannya, apapun hambatannya, maju terus, pasti niscaya akan mendapatkan apa yang kita impikan. Kiranya kisah-kisah dalam buku ini, Sekolah Kehidupan, dapat menginspirasi banyak orang yang boleh menjadi bahan ilustrasi dalam khotbah, pidato, ceramah, dan lain sebagainya, yang dapat memberkati banyak orang. Ini sekilas informasi yang dapat saya sampaikan lewat kisah-kisah dalam buku Sekolah Kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.